Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melda Warowo dengan NIM 1112221 342, Fakultas Bisnis dan Sosial. Saya jurusan Manajemen Kelas Karyawan. Dosen pengampu saya yaitu Palaode Munikman Jaadi. Nah, di pertemuan kali ini saya akan memaparkan materi tentang resistensi perubahan organisasi. Langsung saja, pengertian resistensi perubahan terhadap organisasi adalah ketidakmampuan atau keinginan untuk menerima dan mengadopsi perubahan baru di dalam sebuah organisasi. Nah, resistensi ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk ketidaknyamanan dengan perubahan, kekhawatiran tentang kehilangan kendali atau pekerjaan, dan kurangnya pemahaman tentang manfaat perubahan. Resistensi dapat menghambat implementasi perubahan dan memperlambat inovasi, sehingga penting bagi organisasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi resistensi untuk mencapai kesuksesan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengenalan resistensi terhadap perubahan organisasi. Yang pertama yaitu definisi resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan adalah ketidakmampuan atau keberatan terhadap perubahan, baik itu perubahan kecil maupun yang besar, yang dapat menghambat implementasi perubahan. Nah, di slide ini dapat kita lihat sumber resistensi individual terhadap perubahan, yaitu dari penolakan individu terdiri dari beberapa bagian, yaitu kebiasaan, rasa aman, faktor ekonomi, ketidakpastian, dan yang terakhir persepsi. Terus selanjutnya penyebab umum resistensi terhadap perubahan. Nah, penyebab umum resistensi ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu ketidaknyamanan dengan perubahan. Yang kedua, ketidakpercayaan terhadap perubahan. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk mengontrol perubahan. Dan yang terakhir, kekhawatiran tentang kehilangan pekerjaan atau status. Nah, dampak dari resistensi terhadap perubahan ini adalah yang pertama, penghambatan implementasi perubahan. Ketika anggota organisasi menolak perubahan, dapat menghambat proses implementasi dan memperlambat inovasi. Yang kedua yaitu produktivitas yang menurun. Resistensi terhadap perubahan dapat mengarah pada ketidakpuasan dan kekecewaan yang dapat mengurangi produktivitas dan efektivitas. Yang ketiga adalah keterlibatan karyawan yang menurun. Ketika karyawan merasa tidak senang dengan perubahan, mereka mungkin menjadi kurang terlibat dan termotivasi, yang dapat mengarah pada penurunan semangat tim dan di dalam lingkungan pekerjaan. Yang keempat adalah keterlambatan kompetitif. Ketika organisasi lambat dalam menerima dan mengadopsi perubahan, mereka dapat kehilangan keuntungan kompetitif dan tertinggal dari pesaing di tempat kerja. Nah, nomor 5 yaitu kebosanan dan kepuasan karyawan yang menurun. Ketika karyawan merasa tidak senang dengan perubahan, mereka mungkin merasa bosan dan kepuasan mereka dengan pekerjaan dapat menurun, yang dapat mengarah pada tingkat pergantian karyawan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu ketidakpuasan pelanggan. Jika perubahan tidak diadopsi dengan baik, dapat mengarah pada ketidakpuasan pelanggan dan merugikan dan kerugian penjualan. Nah, baik dari materi yang telah saya sampaikan, saya dapat simpulkan bahwa resistensi terhadap perubahan adalah fenomena alami yang dapat menghambat implementasi perubahan dan memperlambat inovasi di dalam organisasi. Nah, dalam resistensi perubahan dalam sebuah organisasi ini juga memiliki dampak negatif, yaitu dapat mencakup penghambatan implementasi perubahan, produktivitas yang menurun, keterlibatan karyawan yang menurun, keterlambatan kompetitif, kebosanan, dan kepuasan karyawan yang menurun, dan ketidakpuasan pelanggan. Resistensi terhadap perubahan dapat memiliki beberapa tujuan, yaitu mengurangi ketidakpastian, mempertahankan norma dan budaya, mempertahankan rasa komunitas, dan keterampilan dan keahlian. Nah, untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan, organisasi dapat mengambil langkah-langkah seperti mengkomunikasikan manfaat perubahan, memberikan dukungan dan sumber daya untuk adaptasi, dan menciptakan budaya yang mendorong inovasi
dan perubahan di dalam lingkungan pekerjaan. Terima kasih.